Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar routing statis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pengertian routing statis. Routing statis adalah proses mengkonfigurasi router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing antara lain network destination atau jaringan tujuan, subnet mask atau subnet mask jaringan tujuan, gateway. Gateway bisa berupa next hub atau IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface atau interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Kelebihan dan kekurangan routing statis. Kelebihan routing statis. Static routing lebih aman dibanding dynamic routing karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Static routing cenderung aman dari segala usaha hacker untuk mengspoof paket dynamic routing protocol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak traffic. Beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis, karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP tabel yang ada. Pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Kemudian deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Kekurangan routing statis. Kekurangan routing statis atau kelemahan routing statis. Yang pertama, administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Kemudian tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka static tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Kemudian rentan terhadap kesalahan saat entry data static routing dengan cara manual. Yang terakhir, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan net hub-nya atau gateway-nya. Ciri-ciri, cara kerja, dan parameter routing static. Ciri-ciri routing statis. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Yang ketiga, penggunaan tabel routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, kita tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar.
Cara kerja routing statis. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router dilakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Parameter routing statik. Yang pertama, destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref, destinasi adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Default gateway. Default gateway merupakan sebuah device atau perangkat yang merutekan traffic dari local network. Misal, jaringan yang berada di Jakarta melalui device atau perangkat yang berada pada root remote network, misalnya jaringan yang berada di Bandung. Di dalam rumah atau lingkungan bisnis yang kecil, default gateway biasanya digunakan untuk menghubungkan local network atau komputer-komputer yang ada pada satu LAN ke internet. Apabila suatu host mengirim suatu paket menuju device yang berada pada IP network yang berbeda, si host pengirim tadi harus meng-forward atau meneruskan paket tersebut melalui perantara device menuju default gateway. Ini dikarenakan device host tidak menyediakan routing information di luar area network menuju remote destination atau tujuan di luar LAN. Default gateway biasanya diimplementasikan di router dan bekerja dengan routing tabel. Routing tabel sendiri merupakan sebuah file data yang tersimpan di dalam RAM, yang digunakan untuk menyimpan informasi rute yang secara langsung terhubung ke jaringan. Juga digunakan untuk menyimpan entry atau data pada remote network yang telah diketahui oleh device. Router menggunakan informasi yang terdapat pada routing tabel untuk menentukan jalan terbaik agar data bisa sampai pada tujuan. Jadi, bagaimana agar host tetap dapat melacak apakah paket harus diteruskan ke default gateway atau tidak? Host harus melihat dan memperhatikan routing tabel untuk memastikan agar paket dapat dikirim ke destination yang besar. Lokal tabel pada host biasanya terdiri dari direct connection, merupakan rute menuju loopback interface 127.0.0.1. Local network router atau biasa disebut sebagai LAN, yaitu komputer-komputer yang terhubung dan berada pada satu jaringan yang sama secara otomatis ditempati oleh host routing tabel. Local default router merupakan sebuah rute yang mengharuskan paket harus dapat mencapai alamat pada remote network. Default router dibuat ketika alamat default gateway berada pada host. Alamat default gateway merupakan IP address yang terdapat pada interface router yang terhubung ke jaringan lokal. Default gateway bisa dikonfigurasi secara manual. Ini penting untuk dicatat bahwa default gateway hanya bisa digunakan ketika host harus meneruskan paket menuju remote network. Akan tetapi, default gateway sama sekali tidak
dibutuhkan untuk menerima sebuah paket yang ditujukan kepada suatu host pada jaringan lokal alias LAN. Sebagai contoh, pada sebuah printer atau scanner, apabila sebuah printer mempunyai IP address dan subnet mask yang telah dikonfigurasi, maka host yang berada pada jaringan lokal bisa mengirim dokumen ke printer untuk dicetak. Sebagai tambahan, printer juga bisa meneruskan dokumen yang telah di-scan ke host manapun yang berada pada jaringan lokal. Singkatnya, printer hanya bisa digunakan pada jaringan lokal. Jadi, dalam hal ini, default gateway tidak dibutuhkan. Pada faktanya, tidak mengkonfigurasikan default gateway pada printer, kita secara efektif telah menolak akses internet, yang mana ini merupakan pilihan yang bijaksana untuk keamanan komputer kita. Tidak ada akses internet artinya tidak ada risiko atau bahaya. Ketika sebuah device semacam printer menawarkan kemampuan untuk melakukan update via internet, ini biasanya lebih mudah dan tidak aman untuk mencapai update yang sama melalui lokal upload dari host lokal yang aman seperti PC. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.